Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran tematik tema 8 subtema 2, lingkungan sahabat kita. Proses siklus air menyebabkan air bergerak dari tanah ke udara. Dari udara, air akan turun dalam bentuk air hujan. Sebagian air hujan akan masuk ke sungai. Aliran air di sungai akan terkumpul kembali di laut. Selain itu, air hujan juga ada yang tergenang membentuk danau atau langsung meresap ke tanah. Air hujan meresap ke tanah melalui celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Kemudian, air tersebut akan menjadi sumber air atau air cadangan. Air cadangan akan selalu ada jika tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air terdapat di hutan. Akar tumbuhan di hutan akan menyerap air dan menyimpannya dalam tanah. Dengan demikian, air hujan tidak langsung hanyut, tetapi tersimpan menjadi air cadangan. Selain itu, akar tumbuhan membuat struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Pentingnya hutan sebagai daerah resapan air menjadi salah satu alasan kita untuk menjaga kelestarian hutan. Saat ini, banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar. Hutan juga rusak akibat pembakaran. Penebangan dan pembakaran hutan dilakukan untuk membuka lahan pertanian, perumahan, serta industri. Kegiatan-kegiatan tersebut mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Akibatnya, terjadi banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Selain rusaknya hutan, pembangunan jalan raya juga dapat menghalangi resapan air hujan ke dalam tanah. Saat ini, pembangunan jalan menyebabkan air hujan tidak dapat meresap. Akibatnya, terjadi banjir yang menyebabkan jalan-jalan tergenang air. Kurangnya daerah resapan air dapat menyebabkan cadangan air di bumi menipis. Sungai-sungai dan danau pun menjadi kering, sehingga proses penguapan semakin menurun. Menurunnya, proses penguapan menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Tidak adanya awan di suatu daerah akan mengurangi terjadinya hujan. Tanah mampu menyimpan cadangan air bagi makhluk hidup. Namun, ketersediaan air tanah dapat berkurang karena beberapa faktor. Kita dapat belajar faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan air tanah pada peta pikiran berikut ini. Yang pertama, penggunaan air yang berlebihan. Cara mengatasinya dengan menggunakan air sesuai kebutuhan, serta memanfaatkan air bekas mencuci bahan makanan untuk menyiram tanaman. Yang kedua, berkurangnya jumlah hutan. Cara mengatasinya yang pertama, melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah cukup umur. Yang kedua, menanam satu pohon sebagai ganti menebang satu pohon. Yang ketiga, penggunaan jalan aspal dan beton. Cara mengatasinya dengan membangun jalan beraspal dan beton dengan kemiringan yang baik, dan membangun saluran air atau drainase di pinggir jalan. Yang terakhir, pembukaan lahan untuk perumahan dan industri. Cara mengatasinya, membuat lubang resapan biopori agar air segera masuk ke dalam tanah. Kemudian, menanam pohon di sekitar perumahan dan industri. Air sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika terjadi kekeringan, kegiatan manusia akan terganggu. Kekeringan dapat terjadi saat musim kemarau panjang. Saat musim kemarau, hujan jarang turun sehingga tanah tidak menyerap banyak air. Akibatnya, tanah menjadi kering dan retak-retak. Tanah yang kering menunjukkan hanya ada sedikit air di dalam tanah. Jumlah air tanah yang sedikit tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Untuk menghadapi kekeringan, kita perlu berusaha menghemat penggunaan air. Berikut beberapa caranya.
Yang pertama, mandi menggunakan pancuran atau shower. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir, menggunakan air bekas mencuci bahan makanan untuk menyiram tanaman. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya di buku paket kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.